Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Pak. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan semangat belajarnya ya. Dan pada pagi ini ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Pagi hari ini belajar tentang pembuatan tabel distribusi frekuensi. Bapak harap kalian tidak pernah menyerah ya. Yang pertama, tentang tabel distribusi frekuensi data tunggal. Kemudian yang kedua, mengenai tabel distribusi frekuensi data kelompok. Ya, coba Pramudaya ya. Mengenai tabel frekuensi data tunggal. Dulu ada isi urutkan data itu, kayak urutkan data, terus datanya itu kayak masih acak, habis itu kita buat tabelnya. Begitu sih ingat saya, Pak. Nah, bagus Pramudaya. Benar seperti apa yang dikatakan oleh Pramudaya. Materi ini pernah rasanya Bapak amati pada saat kalian kegiatan on the job training ya, misalkan di kitchen ataupun di front office ya, kalian menggunakan tabel ya, seperti misalnya kalau di reservasi ya, rasanya Bapak pernah melihat senior kalian itu membuat tabel data berkelompok itu mengenai jumlah tamu yang datang tiap rentang bulannya, tiap rentang tahunnya. Begitu pula di Boga ya, Bapak perhatikan di kitchennya, mereka untuk senior kalian itu ada membuat tabel perencanaan seperti LKS yang seperti kalian pelajari di sekolah itu pada saat pembelajaran daring ya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Saya akan menanggapi permasalahan tersebut. Supaya lebih mudah dibaca, data tersebut dapat disajikan ke dalam bentuk tabel dengan mengurutkan datanya terlebih dahulu. Kita buat tabelnya, kemudian menentukan berapa jumlah masing-masing bendanya. Nah, seperti pada gambar slide tersebut, pensilnya ada 2, pulpen ada 3, tips X-nya ada 1, penggaris ada 1, kemudian rautan ada 1, penghapus ada 1, dan yang terakhir stabilo ada 1. Ya, seperti yang dikatakan oleh Mita tadi, untuk tabel distribusi frekuensi data kelompok ini, nanti kita akan belajar dan menemukan hal itu lebih banyak dalam aktivitas diskusi LKPD pada WhatsApp group ya. Nah, kelompok sudah Bapak bentuk pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Nah, nanti setelah kalian menyusun laporan hasil diskusi, kemudian kalian kembali lagi masuk Meet lagi sekali untuk presentasi ya. Gimana, sudah jelas? Sudah. Baik, untuk yang pertama kelompok 2 untuk menyajikan. Nah, untuk kelompok 2 untuk perwakilannya Bapak persilakan. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini mewakili kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, untuk mencari jawabannya, kita urutkan dari yang nilai yang terkecil ke yang terbesar. Diturusnya sesuai dengan jumlah frekuensi yang muncul, Pak. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu kepada Listiani. Bapak lanjut ke kelompok 1. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, jadi yang pertama itu kita urutkan dulu datanya yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita cari jangkauannya. Inilah hasilnya. Untuk menentukan banyak kelas interval, jadi N-nya itu 40, jadi 1 ditambah 3,3 dikali log N. Nah, log N-nya ini 40, jadi log dari 40 itu 1,602, dan dikalikan dengan 3,3, dan hasil 8 kita bulatkan menjadi 7. Menentukan panjang kelas interval, itu kita pakai I, jadi I sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Kita dapat 7,7, dan hasilnya itu adalah 8. Jadi panjang kelas intervalnya itu adalah 8. Dan yang terakhir, kita
kita buat tabel distribusi frekuensi data kelompoknya. Jadi ini nilai ulangan matematikanya itu 38 sampai 45. Frekuensinya itu ada 2, kita buat turusnya 2. Nanti jumlahnya itu akan jadi 40 sesuai dengan banyak datanya. Silakan yang applause dulu ya untuk Cipta sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Hasil diskusi dari kelompok 3 mungkin ada perbedaan nggak? Ya, bisa ditunjukkan hasilnya? Letak perbedaannya ada di banyak kelas interval, Pak. Yang pas dibulatkan itu saya bulatkan ke bawah, I-nya saya ketemu 9. Tabelnya 38 sampai berapa yang pertama itu? 38 sampai 46. Ya, itu, Pak. Terima kasih Ari atas penyampaian perbedaan pendapat dengan kelompok lain ya. Untuk hasil pekerjaan kelompok 2 pada pembahasan masalah 1 itu sudah benar. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah pembahasan masalah 2. Terjadi perbedaan pendapat antara kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, Bapak akan menegaskan ya, untuk penentuan nilai K, kelompok 1 tadi K-nya ketemu 7 ya. Kemudian I-nya ketemu 8. Nah, sekarang kalian cermati tabel yang sudah kalian buat. Itu banyak kelas yang di tabel berapa? Banyak kelas yang di tabel itu 7. Ya, 7. Sesuai nggak dengan perhitungan yang kamu peroleh di atas itu? Sesuai, Pak. Ya, sesuai. Nah, ya terima kasih Cipta. Coba 3. Ari, coba Ari berbicara, Ari. Ya, Pak. Nah, coba kamu cek sekarang di tabel. Banyak kelas yang kamu dapat itu berapa hitungannya? 7, Pak. Nah, kayak kamu peroleh tadi hasil perhitungannya berapa? Banyak kelasnya K-nya 6. Nah, apakah sesuai hasil perhitungan dengan tabel yang disusun? Tidak. Ada yang mendapat K sama dengan 7, ada mendapat K sama dengan 6. Nah, ya namun ini catatan, untuk di bagian materi tabel ini akan dilakukan pembulatan ke atas ya. Itu kesepakatan yang harus kita buat untuk saat ini agar tidak terjadi masalah untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Jadi, K yang diperoleh itu adalah 6,29 dibulatkan menjadi 7 ya. Kemudian I-nya itu 54 dibagi 7 hasilnya 7,7 itu dibulatkan ke atas juga menjadi 8 ya. Kemudian sampaikan kesimpulan mengenai tabel distribusi frekuensi data tunggal. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal, ada baiknya kita mengurutkan datanya terlebih dahulu, yang dibuat masing-masing frekuensinya, Pak. Kemudian kesimpulan yang kedua mengenai tabel distribusi frekuensi data kelompok. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi dalam membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok, yang pertama dicari itu adalah jangkauan. Terus banyak kelasnya, kemudian panjang kelasnya. Baik. Nah, setelah itu ditentukan dulu kelas bawah, kelas interval yang pertama, dengan menggunakan nilai terendahnya. Kemudian menggunakan panjang kelas dan menyesuaikan banyak kelas yang diperoleh sambil mengisi frekuensinya. Ya, Pak. Hal yang menarik, saya bisa membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok, Pak. Yang awalnya saya hanya tahu bentuk tabelnya tanpa mengetahui bagaimana cara membuat. Dan untuk kendala, mungkin tadi pas bagian menghitung banyak kelas, Pak, karena ada perkalian dengan bilangan logaritma. Itu saja yang saya sampaikan, Pak. Nah, baik Ayu, terima kasih. Untuk kedepannya mungkin karena dengan adanya latihan secara terus-menerus mungkin akan kalian terbiasa menghitung ya. Sebelum kita akhiri meeting kita pagi ini, Bapak akan mengajak kalian relaksasi dulu ya. Coba kalian tentangkan tangannya ya. Ya, peregangan seperti biasa ya. Untuk melemaskan otot-otot kalian ya. Ada pertanyaan? Tidak, Ya. Pak. Tidak, Pak. Nah, apabila tidak ada pertanyaan, kalian belajar dengan giat di rumah ya. Kalian patuhi protokol kesehatan ya. Untuk minggu depan, kita akan belajar mengenai diagram lingkaran. Silakan kalian pelajari. Kembangkan lagi literasi digital, tersedia banyak sekali tentang pembelajaran diagram lingkaran. Kita lanjut nanti di WA, ngecek bagaimana kalian pengerjaan APP quiz. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi.